Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Rahmina Sution, dan di sebelah saya ada ibu. Ya, saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Mas Mary dari mahasiswi UMN juga, mengambil pasca sarjana di sini. Dan kebetulan orang Mandailing, profesi sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah di Mandailing. Dan di sebelah saya ada teman saya yang bernama, perkenalkan, nama saya Nova Maharani Lubis dari kelas 6B PGSD. Perkenalkan, nama saya Nazwa Humairah Puluhan dari kelas 6B. Adanya kami di sini, kami ingin mewawancarai Ibu Mas Niari mengenai adat budaya Mandailing untuk memenuhi mata kuliah bahasa daerah. Kami ada tugas untuk mewawancarai. Yang pertama itu bahasa daerah yang digunakan Di daerah Mandailing bagaimana? Coba Ibu. Kalau bahasa daerah yang digunakan di Mandailing Natal, pada umumnya bahasa daerah itu sendiri itu bahasa Mandailing normalnya ya kan. Nah, sebagaimana kita ketahui, bahasa Mandailing itu jauh bedalah dari bahasa Indonesia kita ya kan. Saya kasih contohnya, misalnya untuk manggil mama bahasa Indonesia ataupun ibu, di bahasa Mandailing itu emak. Nah, kemudian apalagi misalnya mau Nanya nama atau kabar. nanya kabar, Siapa nama? apa kabar kalau di sini, bagaimana kabarnya kalau di bahasa Indonesia. Kalau di Mandailing masuk jiaho, sehat joho, gitulah misalnya ya kan, itu contohnya. Kalau nanya nama Bu, gimana? Kalau nanya nama, siapa namanya gitu. Kalau masalah Mandailing dia isi dogoranmu, Indonesianya siapa namamu ya kan. Kalau kita menjawab, bisa menjawabnya nama Ya, saya. sebutkan aja namanya. Nama saya ini, misalnya nama saya si Polan gitu ya kan, bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Mandailing, Gorartu si Polan, itu jawabnya. Pertanyaan kedua Bu, ada adat apa aja yang digunakan di Mandailing? Di Mandailing, Misalnya misalnya pernikahan Bu, atau ada acara mangupa ya Bu. iya, kalau ada istiadat yang biasanya dibiasakan di Mandailing, misalnya lah di pernikahan ya kan, ya, di pernikahan. Misalnya berarti kalau di pernikahan ya ada namanya di situ yang namanya mangupaupa. Iya, mangupaupa itu di paupa itu kedua mempelai ya kan. Ada namanya patuekon namanya. Terus ada namanya lagi, namanya Mangidesir ya. Patibalsere. Itu kalau di sini bahasa Indonesia Patibalsere itu memberikan mahar. Kalau Patuekon tadi, Patuekon tadi setelah selesai di pelaminan, waktu siang dibawalah ini kedua mempelai ke salah satu sungai di situ ya, ataupun air yang mengalir lah ya kan, sambil menggendong anak kecil yang istrinya ya, menggendong anak kecil, dibawa ceret. Nah, itulah dibawa ke sungai, sampai nanti di sungai anak kecil yang tadi yang digendong ini dia disuap ke mukanya air yang tadi. Kemudian ceret yang dibawa tadi itu diisilah dengan air, baru balik lagi ke rumah. itu gunanya untuk apa? Kalau gunanya ibu juga kurang tahu ya, tapi adat yang digunakan di sana memang kayak gitu kan. Kalau antusannya ataupun artinya nggak tahu ibu ya, kurang tahu ibu. Terus apa lagi Bu, kalau dalam adat, misalkan ada yang meninggal? Kalau ada yang meninggal di sana, biasanya kalau satu kampung itu nggak ada itu yang buat kegiatan pribadi masing-masing, semuanya ke tempat orang meninggal itu.
Kemudian sampai 3 hari setelah mayatnya dikebumikan, setelah itu sorenya entah malamnya dibuatlah itu namanya wirid sampai 3 malam berturut-turut. Itu kebiasaan di sana. Itu Bu, di Palu gitu kayak ada acara besar. Pengangkatan PNS. Iya, kalau misalnya dia ada acara besar itu kan dia itu bukan adat deh, bukan adat, itu tradisi di situ. Itu pun tergantung keluarga masing-masing, ya kan. Ada juga memang yang enggak, kalau memang dia keluarganya memang udah tradisi itu dibuatnya. Terus Bu, kan ini di pernikahan, dia nanti kan pengantin akan dibawa ke rumah. Iya. Haji Mandiri namanya apa? Mengalap buru itu namanya. Mengalap buru itu adalah keluarga dari mempelai laki-laki, kemudian dibawa adalah keluarganya, ada namanya Natoras Natoba, ada edanya, keluarganya lah, entah siapa aja yang ikut. Kurang ini loh, ya kan, kita siapa-siapa aja yang ikut di barisan yang mengalap buru ini, tapi dibawa ke yang rombongan mengalap buru ini kira-kira tergantung keluarganya. Memang kadang ada yang menyampai 10 orang, kadang lebih gitu. Dan waktu mengalap buru ini, keluarga si laki-laki yang pergi mengalap buru harus ada juga itu yang dibawa, yang ada anak kecilnya. Iya, harus ada itu. Memang adat di sana, ada yang dibawa anak yang ada kecil. Terus selanjutnya Lanjut. yang musik dan tarian tradisional. Yang musiknya kalau di Mandailing memang zaman sekarang udah ditradisikan memang keyboard, ya kan. Tapi ada juga gordang namanya. Iya, ada juga gordang. kalau tarian tradisional tariannya itu atau musiknya, musik yang Ibu tahu? Musik tariannya. Kayaknya tarian-tarian ini juga, tarian-tarian daerah juga dibawakan. Iya, onang kayak gitu. Ya, kalau kita misalnya di agama lah ya. Nah, di sana nilai-nilai kekeluargaannya masih sangat erat sekali, beda dengan di kota ya kan. Masih sangat erat sekali. Nilai di dalam di suatu keluarga, kemudian di lingkungan sekitar, tetangga, kemudian di masyarakat itu nilai kekeluargaan di situ masih sangat erat. Nilai gotong royong di situ masih sangat tinggi. Kalau nilai budaya di sana masih kuat juga. Iya, nilai budaya juga masih kuat juga. Kalau ini makanan khas dari sana, makanan khas dari sana yang biasanya yang sudah muncul ke provinsi, ke nasional sampai internasional lah ya. Karena biasanya dari sana itu ada namanya gula aren, itu terkenal itu dari sana ya kan. Gula aren itu, terus kopi Mandailing, ya kan. Madu hasil dari hutan. Dodol. kalau Ya. sambal itu sambal tuk-tuk, emang iya ada. Sambal tuk-tuk ada. Lemang. Keripik sambal ya. Itu ya kan. Ada juga dari Kipang. Baju adat daerah sini. Kalau baju adat daerah di sana di dalam pernikahan sama. Kalau yang perempuan ada namanya yang di kepalanya bulang, terus pakai pakaian apalah ya kan, misalnya yang warnanya atau yang hitam, terus pakai songket dia, pakai selempang dari sejenis sama songketnya. Kemudian kalau yang laki-lakinya tadi namanya ampu ya, yang di kepalanya itu ampu, terus pakai songket juga, pakai jas. Kemudian di sininya pakai keris, pisau ya, pisau ya, terus itu dari samping juga. Sekianlah hasil wawancara kami hari ini pada Ibu Mas Nyari.
Sekiranya ada yang salah atau yang kurang, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mas Niari karena telah Memberikan waktunya untuk wawancara tugas akhir kami. Kalau kami ada salah-salah pengataan, kami mohon maaf. Ya maaf juga mengganggu waktunya. Makasih ya Ibu. Iya, sama-sama, Dik. Ibu juga mengucapkan terima kasih ya. Ya Bu.